Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama dan paling utama, marilah senantiasa kita memanjatkan rasa puji beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Berkat karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita semua, karunia nikmat sehat wal afiah, nikmat iman wal Islam. Yang paling besar adalah nikmat kesempatan Allah berikan kesempatan kepada kita hingga bisa menghadiri salat Jumat secara berjamaah pada hari ini. Mudah-mudahan Jumat kali ini merupakan amal ibadah yang insyaallah dicatat sebagai amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda kita bersyukur kepada Allah salah satunya adalah fasalli li rabbika wanhar. Kita mendirikan solat atas dasar kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Ingat kata Allah, wa ista'adza rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau seandainya kita pandai mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan senantiasa menambah nikmat-nikmat tersebut. Akan tetapi seandainya kita kufur atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, na'udzubillah summa na'udzubillah, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya Allah amat sangat pedih siksanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabatnya, tabi'in dan insyaallah kita umatnya senantiasa istiqomah menjalankan risalah yang beliau sampaikan hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat kali ini khatib tidak pernah lupa untuk senantiasa mewasiat, memberikan nasihat kepada khatib sendiri atau umumnya pada hadirin rahimakumullah. Marilah senantiasa kita tingkatkan iman dan takwa kita, karena sesungguhnya dengan takwa ada suatu modal kita untuk senantiasa menghadap Allah sebagai hamba Allah yang qalbin salim. Insyaallah kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ingat, takwa adalah modal utama bagi kita. Fatawazzanu fa inna khairuz zadit taqwa. Berbekalah kamu, kata Allah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Dan sesungguhnya orang yang memiliki predikat takwa adalah orang yang mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Amin. Allahumma amin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang menjadikan renungan buat kita semua. Ada 7 golongan yang nantinya mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah, yang mana nantinya tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Azza wa Jalla. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi
an Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sab'atu yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zilluhu. Ingat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah, yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan naungan Allah yang dimaksud adalah naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang 7 golongan tersebut. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Siapa golongan tersebut? Yang pertama adalah al-imamul adil, orang yang imam atau seorang yang menjadi imam. Siapa dia? Orang yang senantiasa menjadi imam yang adil, yang jujur, yang bijaksana. Sesungguhnya kita semua adalah imam. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita adalah pemimpin, dan setiap kita memimpin apa yang kita dipimpin akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala setiap apa yang kita pimpin. Sesungguhnya seorang bapa menjadi pimpinan di dalam rumah tangga, maka menjadi tanggung jawab ialah menjadi seorang imam, sehingga sesungguhnya dia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang adil, mereka menyampaikan amanah yang benar, mengemban amanah yang baik, menempatkan sesuatu pada tempat dan porsinya. Mereka senantiasa melaksanakan hak dan kewajibannya. Mereka tidak pernah melalaikan kewajibannya. Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita semua adalah seorang pemimpin. Terhadap diri kita sendiri pun kita adalah pemimpin. Mampukah kita memimpin diri kita sendiri? Karena sesungguhnya ada hak-hak diri kita, ada waktu-waktu istirahat yang harus kita penuhi, maka penuhi waktu istirahat kita. Ada hak-hak diri kita, pada waktu kita harus beribadah kepada Allah, maka tunaikan hak kita untuk beribadah kepada Allah. Sesungguhnya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, mudah-mudahan kita semua termasuk pemimpin-pemimpin yang bijaksana, amanah, yang senantiasa adil, dan insyaallah kita termasuk hamba Allah yang mendapatkan naungan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, hadirin, yaitu wasabbu sa'abi ibadatillah, yaitu seorang pemuda yang tumbuh dewasa dengan taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa yang disebutkan hanya pemuda? Karena pemuda adalah sesuatu jiwa yang penuh cenderung dengan kemaksiatan. Dia selalu cenderung kepada dunia dan berfoya-foya. Maka pada saat itu juga ada pemuda yang rajin ibadah, maka pemuda itulah yang mendapatkan naungan Allah Azza wa Jalla pada yaumil kiamat nanti. Pemuda seperti itu sangat jarang kita temui pada saat ini, dan mudah-mudahan generasi muda kita saat ini generasi yang senantiasa tumbuh pada taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, wa rajulu qalbuhu mu'allaku fil masajid, yaitu seorang laki-laki yang hatinya cenderung dan cinta kepada masjid. Kenapa disebut seorang laki-laki? Karena laki-laki sebagian ulama menyebutkan wajib untuk sholat berjamaah di masjid. Maka sesungguhnya kita adalah seorang laki-laki yang dituntut oleh Allah untuk senantiasa cenderung hati kita kepada masjid, cinta kepada masjid, untuk senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah dimanapun kita berada. Maka sesungguhnya orang yang mendapatkan naungan Allah adalah seorang laki-laki yang hatinya cenderung cinta kepada masjid. Kenapa bukan seorang wanita? Karena seorang wanita pada lazimnya adalah hakikatnya mereka ibadah, terutama sholat-sholat lima waktunya lebih utama di rumah, karena itu lebih besar pahalanya. Karena kita seorang laki-laki, maka disunahkan bahkan diwajibkan oleh sebagian ulama untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang senantiasa cinta dan cenderung kepada masjid-masjid Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Kemudian yang keempat,
wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ada dua pemuda yang saling mencintai di jalan Allah, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang berteman karena Allah, kemudian sehingga temannya dipilih atas dasar iman dan Islam, bukan teman atas dasar harta dan dunia. Ketika dia memilih seorang sahabat yang senantiasa seiman dan seakidah, bahkan sejalan, sebagaimana Rasulullah menyebutkan, agamamu adalah bagaimana temanmu. Kita berteman dengan siapa, maka itulah cerminan agama kita. Bertemanlah kita dengan orang-orang soleh, maka niscaya kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan naungan Allah nanti di yaumil qiyamah. Karena sesungguhnya orang yang senantiasa cenderung pada ketaatan kepada Allah, dialah orang-orang yang soleh. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kelima, yaitu warajulu da'atuhum ra'atu dzatu mansibin wa jamal faqal inni akhafullah. Kelima adalah seseorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan berkedudukan tinggi, berparas cantik, namun dia bisa menolaknya untuk tidak berbuat kemaksiatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan bahwa isyarat sebagaimana Nabiullah Yusuf alaihissalam ketika itu mendapatkan ujian dari seorang permaisuri Raja Mesir, yaitu Siti Zulaikha. Dia digoda untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah. Namun Nabi Yusuf, alhamdulillah, berkat pertolongan dan karunia Allah, Nabi Yusuf alaihissalam terhindar dari curang kehancuran pada saat itu. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya nafsu itu adalah nafsu yang dirahmati Allah. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, "Wa ma ubarri'u nafsa, inna nafsa la'ammaratun bisu." Aku tidak pernah berkata bahwa aku terbebas dari nafsuku, kata Nabiullah Yusuf alaihissalam. Akan tetapi illa ma rahimat rabbi, sesungguhnya kecuali nafsu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa dinaungi Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah, yang senantiasa menjauhkan suatu kemaksiatan walaupun dalam keadaan sendirian, walaupun dalam keadaan sunyi sepi. Kita takut, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan tersebut. Hadirin jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Kemudian golongan yang keenam adalah warajulu tasaddaqa bi shadaqati fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, yaitu seorang laki-laki yang bersedekah dengan sesuatu yang ia sedekahkan dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak mengetahuinya. Masya Allah, sesungguhnya bersedekah, berbuat baik dengan perbuatan yang kita lakukan sekecil apapun, intinya adalah lebih baik tidak ada yang mengetahuinya. Sesungguhnya tak kala kita diketahui oleh orang banyak, maka akan cenderung kita berbuat riya, berbuat untuk pamer, untuk dinilai atau diberikan pujian kepada oleh orang lain. Maka sesungguhnya perbuatan yang kita lakukan atas dasar minta dipuji oleh orang lain atau ingin dipuji oleh orang lain, maka perbuatan tersebut, amal tersebut akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan insyaallah bernilai ibadah di hadapan Allah kalau kita melakukannya dengan ikhlas tanpa didasarkan atas riya atas minta pujian dari orang-orang ada di sekitar kita. Hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang ketujuh yang mendapatkan naungan Allah
pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala adalah warajulu zakarallah khaliyah fama sat 'alaihahu fasad 'alainahu. Sesungguhnya golongan yang ketiga adalah seseorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sepi, lalu dia meneteskan air mata dengan meresapi apa yang ia ucapkan atas zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang rajin berzikir kepada Allah dengan benar-benar menghayati hingga terkadang air matanya menetes ketika menyadari akan takutnya ia kepada Allah, akan banyaknya dosa-dosa yang ia lakukan, maka sesungguhnya seorang laki-laki inilah orang yang senantiasa mendapatkan naungan nanti di hari kiamat nanti, yaitu naungan, tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk golongan yang tersebut, yaitu golongan yang mendapatkan naungan pada hari kiamat nanti, yaitu mudah-mudahan Allah termasukkan kita termasuk golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulana salam wa najjana minaz zulumati ilan nur wa jayyadna fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itazil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la zikrullahu akbar.